warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy. Apa kabar? Hari ini saya kedatangan Pak Napis. Beliau adalah salah satu alumni Seven Wellness virtual dan telah mempraktekkan banyak pola-pola Seven Wellness, dan ya semakin hari saya lihat beliau semakin mengambil istilah Seven Wellness from good to great. Semakin baik keadaan keuangannya, keluarganya, ya, kehidupannya, ya. Kita juga mendoakan, dan itu memang sesuai dengan spiritnya dalam buku Seven Wellness, baik buku Masterpiece yang merah maupun buku yang The Heart of Seven Wellness. Nah, kita hari ini kedatangan Pak Napis, ya. Beliau ini Pak Napis, silakan Pak Napis. Nah, nyapa-nyapa Pak Napis. Nah, masih muda kan Pak Napis? Great, ya. Oke. Oke, Pak Napis, nah ini kan banyak orang yang mungkin belum ikut Seven Wellness atau sudah ikut 21 Days to be Transhuman, tapi belum putuskan ikut Seven Wellness. Ya, salah satu faktornya adalah mungkin waktu belum tepat, yang kedua mungkin biaya, sebagian mengatakan mahal, ya, dan sebagainya. Menurut Pak Napis sendiri gimana, Bu, pengalaman true story yang Pak Napis ikuti Seven Wellness? Jadi mungkin durasi 2 tahun ini ya, atau ya 2 tahun pas COVID kan? Pas Oktober ini 2 tahun ini. Dan ya sebelum ikutnya seperti apa, setelah ikut ini seperti apa, tapi betul-betul dari hati ya, sehingga teman-teman juga bisa menyimak langsung ya dari Pak Napis, ya. Silakan Pak Napis. Silakan Pak Napis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga kenal dulu, mungkin ada gabungan saya Napis, saya tinggal di Cengkareng, Jawa Barat. Alhamdulillah pertama kali saya ikut training ini dari flyer teman saya di Al-Mas Islam di Jakarta Barat. Itu saya ada training tuan-tuan guys, itu ada level ini kan, poin-poin yang bisa memotivasi diri saya untuk menjadi lebih baik. Karena biayanya 250.000, kan begini yang saya belum ada uang, tapi saya berusaha untuk bisa ikut dari tersebut. Akhirnya saya ikut daftar ya secara online pada tahun 2020 di bulan September. Sampai apal ya? 2020 saya masih minggu pertama saya masih betul. Saya daftar online ya selama 1 hari ya. Ya, jadi di Seven Wellness itu kan sebenarnya kita belajar tentang kayak membuang sampah-sampah ya, Pak Napis, termasuk sampah dalam pikiran Pak Napis yang sudah lama nih. Salah satu sampah itu berupa ketakutan yang berlebihan. Dan salah satunya misalnya mau ngambil rumah aja pun Pak Napis nggak berani, padahal punya pekerjaan ya, rasa nyaman yang tinggi. Tapi setelah ikut Seven Wellness kan alasan itu dibongkar, dibuang, hanya punya satu alasan. Yang terjadi, yang muncul adalah malah gairah, motivasi, keyakinan, keberanian. Kayaknya tuh masalah kayak nggak ada, padahal banyak tetap ya. Termasuk akhirnya berhasil ya punya rumah. Dan ya silakan Pak sharing ke teman-teman gimana perasaannya itu setelah 12 tahun lebih ya rumah tangga. Ya, jadi ya setelah saya ikut pelatihan training Seven Wellness, jadi saya mulai berpikir besar. Pokoknya saya punya rumah ya, rumah biar bagaimanapun saya harus punya rumah ya, karena ini rumah merupakan satu-satunya tempat untuk berlindung keluarga saya. Saya memutuskan Bismillah ya, walaupun waktu itu gaji saya juga untuk bayar itu nggak sanggup ya, maksudnya nggak cukup juga, tapi saya beranikan diri ya. Terus saya berjiwa besar, waktu itu sharing ke istri atau gimana Pak dasar mau ambil? Istri dukung? Dukung. Awal sih nggak dukung Pak. Gimana waktu bulanannya untuk buat di rumah gimana? Terus buat anak saya gimana? Oh saya pusing saya tenang sambil berdoa, saya sholat, saya berdoa juga yang kalimat 3S gitu ya. Alhamdulillah ya Allah saya punya rumah gitu. Itu saya ulang-ulangi sampai masuk terus kan. Satu sudah di buku ini kan, ini Wellness ini saya tulis, saya punya rumah, fokusnya punya rumah gitu. Terus pas ini baru saya ingin lagi S2 agama, saya tulis gitu. Dan masih ada
persis ya di 2020 Desember Awareness yang di pohon kehidupan itu ya, saya kan punya rumah dan berapa S2 gitu selesai, alhamdulillah kan hari ini 2022 Oktober ya impian tadi ya punya rumah dan S2 agama saya terwujud alhamdulillah. Ya, dan itu kan menunjukkan kehidupan yang lebih baik ya, kehidupan yang lebih positif lagi ya. Karena dengan Pak Nafis S2 agama, akhirnya linear kan, dan mungkin jadwal ngajar juga lebih banyak ya. Alhamdulillah. Ya kan? Ya kan, jadwal ngajar banyak kan, mungkin rezeki jadi lebih banyak juga ya. Dan juga dengan adanya rumah, orang lebih tenang ya, lebih tenang, dan itu juga penting ya. Kadang-kadang orang tuh kalau belum punya rumah kayak belum tenang, betul nggak? Ya, saya juga sama. Saya waktu masih kontrakan pernah, tinggal sama mertua dia juga. Rumah belakang aja saya juga belum tenang, Pak Nafis. Waktu rumah belakang itu, karena rumah belakang itu problem saya itu adalah tamu-tamu itu nggak muat parkir. Jadi ganggunya ke rumah tetangga, Pak Nafis. Sehingga saya berpikir rumah saya di belakang itu kan 250 meter. Ini ya Allah nggak muat. Bukan saya nggak mensyukuri nikmat, saya memang memuliakan tamunya nggak bisa maksimal nih. Saya ingin punya rumah yang bisa memuliakan tamu lebih layak. Nah, saya dikasihnya kan hampir 3 kali lipat luasnya rumah yang sekarang ini. Jadi tamu saya mau 6 mobil lah, parkir di dalam aja kan, aman kan gitu ya, dalam aja kan. Jadi itu contoh kebutuhan saya adalah saya ingin memuliakan tamu yang waktu itu tamunya kalau ke rumah pertama yang Pak Nafis pernah lihat kan, itu kan masuk ke dalam gang, mobil juga kalau papasan sulit, sekarang malah pinggir jalan seperti itu. Tapi saya dapat di rumah itu kan prosesnya saya sedekah dulu, Pak Nafis. Rumah itu saya wakafin. Saya wakafin ke lembaga yatim. Jadi rumah itu mau saya jual, teman-teman ya, buat yang baru mengenal Seven Wonders. Saya mau jual rumah yang luasnya 250 meter. Sebenarnya 280, tapi 30-nya untuk jalan, potong jalan. Ada rumah belakang yang nggak punya jalan, kita kasih jalan lah. Sehingga dia motor bisa, mobil nggak bisa, tapi motor bisa, 2 motor bisa. Nah, kita mau jual, tiba-tiba istri bilang, kenapa dijual? Kenapa nggak diwakafin? Nah, saya dengar kata wakaf rumah itu, rumah tinggal itu, pikiran saya malah cenderung curiga ke istri saya, jangan-jangan mau balik ke rumah warisan gitu, yang Cengkareng itu kan. Udah numpak saya paling Bunda ini pengennya balik ke rumah Umi, rumah warisan yang dikontrakin kan. Enggak, nanti kita nggak ngontrak, nanti kita nggak balik ke Cengkareng, kita ngontrak aja. Kebayang mana, saya punya rumah, kita mau wakafkan, kemudian kita malah ngontrak. Otaknya saya, kayak di dalam Seven Wonders, kita ini cenderung lebih status quo atau nolak, yang ingat tantangan begini kan, nolak gitu. Kemudian karena istri saya juga menggunakan kekuatan istiqomah, tiap hari tuh merayu terus ke saya tuh soal masalah rumah kita wakafin. Akhirnya saya wakafkan rumah itu, dan saya ngontrak di sebelah Nako Center. Ini yang sekarang jadi jualan material ini. Saya ngontrak setahun di situ. Jadi saya ngontrak setahun. Ya orang-orang juga ada banyak yang curiga ke saya lagi bangkrut, lagi sulit, sampai rumah disangkanya saya kena bank atau apa kan gitu ya. Ngontrak di situ, tiba-tiba nggak nyampe 6 bulan, ada orang material ngasih tahu ke saya, Pak Ustadz, itu kan sebelahnya Nako Center mau dijual tanah ini. Masalahnya nggak ada iklan, nggak ada apa-apa, nggak ada tulisan apa. Saya datang ke yang punya, dia bilang saya mau dilepas, tapi nggak boleh ditawar. Saya jual 1,5 miliar. Pas saya minta cek, ternyata belum ada sertifikat, masih girik. Girik itu kan, guys ya, kalau girik itu kalau ke bank kan nggak diterima. Kebayang bagaimana nyari uang 1,5 miliar dikasih 3 bulan. Saya praktekin ilmu Seven Wonders, Pak Nafis. Jadi saya praktekin ilmu Seven Wonders buat saya, dari mulai anak kembar, saya dapetin syaharian,
Kemudian dapetin rumah ini saya juga praktekin. Dalam keadaan deadline 3 bulan, harus nyari uang 1,5 miliar. Apa yang saya lakukan? Saya ajak yang punya rumah lihat ke rumah belakang saya. Dia tertarik lihat mobil Fortune saya B7 NKY. Fortune saya warnanya putih, nomornya B7 NKY. Langsung dia mau. Kita sepakat harga 400 juta. Mereka udah kepotong tuh 400 juta untuk DP. Terus saya kasih mobil Honda Jazz berapa. Jadi 500 juta lebih tuh saya udah DP dengan mobil. Tapi sisa 1 miliar itu kan nggak mudah gitu. Nah 3 bulan itulah saya mempraktekkan ilmu 21 days lagi. Seperti Pak Nafis ingin punya rumah, saya juga ingin punya rumah. Tetapi kalau saya betul-betul mendesak, karena nggak pakai bank, pakainya memang tenaga. Dan akhirnya ya saya minta bapak saya, ibu saya tinggal di rumah ini, maksudnya tinggal di Serpong ini. Ya, jadi saya sudah pakai rumahnya Pak Nafis. Saya memposisikan kayak sahabat Rasulullah yang sudah turun di Eropa, nggak ada pilihan balik lagi ke belakang. Ya, perahunya dibakar, ya, Tariq bin Ziyad kan, sehingga akhirnya pasukan nggak bisa lihat balik lagi, mundur juga nggak ada pilihan kecuali maju ke depan. Saya nggak ada pilihan kecuali beli rumah ini. Saya tinggal di sini. Rumahnya belum otak-atik, masih berantakan. Belum lunas saya masih dulu. Iya, udah 500 jutaan kan, tapi pakai mobil itu. Tapi perjanjiannya kalau saya nggak bisa lunas, dibalikin. Kalau balikin kan saya nggak punya rumah belakang udah buat ya tim kan. Itu. Nah disitulah kemudian keajaiban itu bekerja, rezeki juga berlimpah. Orang tua kita sholat silent bareng, sholat tahajud bareng. Dalam keadaan tertekan dikejar oleh yang punya rumah, bayar gitu. Saya tetap menjaga perasaan bahagia tanpa syarat, kan itu nggak mudah. Dan akhirnya bisa lunas walaupun mundur sekitar kayak 2 minggu deh saya juga mundur rumah tersebut. Ya, itu kenyataan gitu. Jadi memang teman-teman yang great ya, apa yang dicontohkan oleh Pak Nafis ini terjadi kepada banyak orang juga. Jadi kalau teman-teman serba takut ini, takut salah, takut nggak bisa, takut ini, nggak ada pilihan deh, ikut Seven Awareness, ya. Siapapun yang nonton, ya, ini Jija juga sama itu yang nonton ya. Jadi siapapun yang nonton ikut karena kutipan di buku Seven Awareness yang saya tulis ini, ketakutan yang besar hanya bisa dikalahkan oleh keberanian yang jauh lebih besar lagi. Pak Nafis kenapa bisa berhasil? Karena berani. Ya, memang tugas seorang suami atau pemimpin itu memperbesar keberanian. Kalau ketakutan, ya jangan jadi pemimpin gitu ya, pemimpin rumah tangga ya maksudnya. Jadi begitu ya, teman-teman hebat. Begitu ya, Pak Nafis, terima kasih sudah datang ya. Sekarang Pak Nafis mungkin saya kasih kesempatan menutup, ngajak teman-teman agar merasakan, mendapatkan seperti yang Pak Nafis dapatkan dengan porsi yang beda ya. Mungkin ini ibarat menu, dia dapat nasi goreng, mungkin teman dapat nanti pecel lele, dia dapetin rumah, mungkin yang lain dapetin, masih beda-beda alumni kita Pak Nafis ya. Silakan Pak Nafis, kita akan ada kelas Seven Awareness di tanggal 28, 29, 30. Baik, Bapak Ibu atau teman-teman calon peserta, jangan ragu lagi untuk ikut training The Seven Awareness di angkatan ke 24 di bulan Oktober ini ya, dengan tadi ya biaya yang sudah ada di flyer 1,5 itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harapan atau keinginan kita yang apa akan tercapai. Jadi jangan lagi ikut, segera daftar di Kosnakoy training di Seven Awareness ya. Saya sudah membuktikannya berkat doa dan teman-teman semua. Alhamdulillah saya sudah memiliki rumah yang saya inginkan. Begitu aja teman-teman semuanya, dan saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi langsung daftar ke Kosnakoy. Ya, Kanako Center ya. Oke, kita tutup semangat ya. Salam persaudaraan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggal 28 Oktober training di Seven Awareness, ikuti. Ya, great. 3 hari ya. 28, 29, 30. 3 hari ya. Thank you. Terima kasih semuanya.